生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 51, sihir ritual yang terpendam. Menggunakan sihir untuk menyelesaikan surat utang? Apakah dia mencoba mengutuk debiturnya sampai mati atau membuat uang palsu? Aku mungkin tidak punya solusi untuk masalah itu. Tapi bisakah aku menghabisimu? Segala macam pikiran muncul dalam benak Klein saat ia memandang Neil tua dengan pandangan aneh. Dia serius mempertimbangkan kemungkinan menelepon polisi, tidak memberitahu Nighthawks. Neil tua meliriknya dan berkata kesal, "Aku bisa melihat ketidaktahuan, kebodohan, dan ketidakpercayaan yang lemah dan tak tahu malu di matamu. Bukankah Dun memberitahumu pepatah misteri Priors? Lakukan sesukamu tapi jangan menyakiti." Meskipun pepatah ini berasal dari organisasi rahasia dan jahat Moses Ascetic Order. Beyonders yang memilih jalan Moses Ascetic Order telah membuktikan bahwa itu benar melalui pengalaman mereka sendiri. Selama seseorang benar-benar mematuhinya dan menunjukkan rasa takut dan hormat yang dibutuhkan, risiko kehilangan kendali akan diminimalkan. Hal yang sebaliknya juga telah ditetapkan. Kecurigaanmu terhadapku adalah penghinaan terhadap misteri Priors. Maaf. Klein tidak ragu untuk meminta maaf. Dia memang lupa bahwa Dun Smith pernah menyebutkan pepatah itu. Neil tua tidak benar-benar marah. Dalam sekejap mata, dia terkekeh. Sayang sekali, sangat sedikit Beyonder yang memilih menjadi pelihat. Tidak ada pepatah yang sesuai untuk membantu Anda. Tapi aku punya buku harian Kaisar Roselle. Ya, mematuhi pepatah dengan ketat memiliki sedikit kesan akting. Klein tiba-tiba terlintas di pikiran ini sambil mengangguk seolah sedang berpikir keras. Neil tua tidak melanjutkan. Ia menyingkirkan vas dan barang-barang lainnya dari meja bundar dan menaruhnya di sudut. Segera setelah itu, dia mengeluarkan lilin merah tua dan hitam dari peti perak. Dia menjelaskan, jika orang biasa mencoba sihir ritualistik, mereka harus mengikuti hasil dari astromansi atau membaca manual terkait. Mereka harus memilih tanggal dan waktu yang tepat. Misalnya, hari yang mewakili Dewi, periode ketika dia memerintah bulan. Bagi kita Beyonder, terutama Beyonder yang ahli dalam domain ini, tidak perlu melakukan itu. Persepsi spiritual kita yang tajam dan proyeksi astral yang kuat adalah kuncinya. Tentu saja, jika Anda tidak yakin dengan ritual sihir yang Anda coba lakukan, sebaiknya pilih tanggal dan waktu yang tepat. Hal itu dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Ah, benar. Ini berdasarkan pada suatu premis. Ingatlah untuk mematuhi aturan dengan ketat. Neil tua meletakkan dua lilin dan menoleh ke samping dan menatap Klein, berkata dengan sangat serius, "Para Beyonder urutan rendah tidak cukup kuat. Hampir semua sihir ritualistik yang dapat mereka lakukan adalah mencari kekuatan dan bantuan eksternal. Oleh karena itu, Anda hanya dapat mempertimbangkan dewa-dewi orto seperti Dewi atau penguasa badai. Benar-benar jangan mencoba berkomunikasi dengan keberadaan yang tidak dikenal atau tidak dapat diprediksi. Bahkan jika orang-orang percaya kepada mereka atau janji-janji yang tercatat dipenuhi dengan godaan. Percayalah, jangan ambil risiko. Selama Anda mencoba sekali, Anda akan jatuh ke jurang yang licin tanpa jalan kembali. Segala upaya atau perlawanan hanya akan memperlambatnya tanpa ada cara untuk mengubah lintasannya. Aku akan mengingatnya, kata Klein dengan suara berat. Namun, dia merasa sedikit takut.
Ritual peningkatan keberuntunganku rupanya telah mencari kekuatan dari keberadaan yang tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi. Lebih jauh lagi, aku telah memperoleh kekuatan yang mampu menarik alam kabut yang bahkan Beyonder senior seperti Hangman merasa tidak percaya. Yah, setidaknya menurutku dia adalah Beyonder senior. Syukurlah, saya belum menjadi gila atau menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Sambil mengkhawatirkan hal ini, dia secara proaktif mengalihkan pokok bahasan. Jadi, Nighthawks harus mencari bantuan Dewi? Tidak seorang pun akan menghentikanmu jika kau berdoa kepada Dewa Badai. Namun, kita tidak dapat mengetahui dari sihir ritualistik kita apakah dia membalas dengan niat jahat atau tidak. Hasilnya akan terdistorsi dengan cara yang tidak terduga. Neil tua berhasil membuat Klein menyerah pada ide itu dengan cara bercanda. Tidak ada yang disebut terbaik, yang ada hanya perlu. Setelah nasihatnya, Neil tua mengambil lilin merah tua dan betah. Dengan menggunakan lilin yang terbuat dari bunga bulan dan kayu cendana merah tua, itu akan mewakili identitas Dewi sebagai Nyonya Merah Tua dalam sihir ritual. Ia menunjuk lilin-lilin hitam dan berkata, lilin-lilin yang terbuat dari vanili malam dan bunga tidur melambangkan malam. Sembari berbicara, ia meletakkan lilin hitam di ujung kiri atas meja bundar, sedangkan lilin merah ditaruh di ujung kanan atas. Mengapa kita hanya melambangkan Dewi dengan dua lilin? Dia juga adalah Nyonya Ketenangan dan Keheningan, Permaisuri Bencana dan Kengerian, dan Nyonya Ketenangan dan Keheningan. Neil tua terkekeh. Benar sekali, ini adalah sesuatu yang kuharap kau tanyakan. Sebelum kejatuhan mereka, Ordo Pertapa Musa memiliki hubungan yang sangat baik dengan Raja. Kepercayaan dan hasil mereka terhadap sihir ritual telah sangat memengaruhi kita. Mereka percaya bahwa semua benda adalah angka. Setiap angka memiliki spiritualitas dan dalam sihir ritualistik, 0 melambangkan yang tidak diketahui atau kekacauan. Angka ini melambangkan keadaan alam semesta sebelum ia lahir. 1 melambangkan permulaan, sang pencipta pertama. 2 melambangkan dunia dan berbagai dewa yang dihasilkan dari tubuhnya. 3 melambangkan kontak antara dewa dan benda-benda material untuk menciptakan segala sesuatu. Di sini, penggunaan 2 lilin melambangkan Dewi sedangkan lilin ketiga adalah untuk Anda. 2 lilin dan 2 simbol mana yang harus dimiliki bergantung pada efek yang diharapkan dari sihir ritualistik. 3 segalanya 1, segala sesuatu berasal dari 3. Klein tak dapat menahan diri untuk mengingat beberapa hal dari kehidupan sebelumnya. Melihat Klein mendengarkan dengan penuh perhatian, Neil tua mengambil lilin ketiga dan berkata, ini adalah lilin yang melambangkan aku. Lilin ini sangat biasa dan hanya diberi sedikit daun mint. Perhatikan bahwa tanaman seperti mawar, lemon, daun mint, bunga bulan, vanili malam, dan bunga tidur sangat dicintai dan disayangi oleh Dewi. Jika dilihat dari sudut pandang lain, ketiga lilin tersebut melambangkan tubuh, spiritualitas, dan keilahian setiap orang. Setelah menyelesaikan deskripsinya, Old Neil meletakkan lilin ketiga di tengah meja bundar. Dia lalu mengeluarkan sebotol minyak esensi bulan nama yang sudah diracik. Sebuah kuali besar yang diukir dengan lambang suci kegelapan, sebuah pisau perak dengan pola-pola yang indah, secangkir air, dan sepiring kecil garam kasar. Bagi Beyonder yang tidak ahli dalam sihir ritualistik, lonceng, bola kristal, cangkir perak, dupa, atau barang pelengkap lainnya diperlukan. Namun, Misteri Prayer dan Sir tidak memerlukannya. Artefak ini sudah cukup. Neil tua meletakkan perkamen kulit kambing palsu dengan surat utang tepat di bawah kuali dan menggunakan bulu khusus untuk menahan salah satu sudutnya.
Ia menoleh ke Klein dan berkata, sihir ritualistik membutuhkan lingkungan spiritual yang bersih di mana Anda tidak akan terganggu. Dan itu mengharuskan kita untuk menciptakannya. Langkah-langkahnya adalah pertama memasuki cogitation, kontemplasi. Fokuskan pikiran Anda dan dengan benda-benda pelengkap, tarik keluar kekuatan kita, dan bangunlah di sekitar kita. Misalnya, rumah Ray Bieber telah menggunakan Holy Night Powder sementara saya akan menggunakan belati perak ritual. Sepanjang keseluruhan proses, kita harus melakukannya sesuai dengan hasil yang kita inginkan untuk mengonfirmasi simbolisme dan mantra yang sesuai. Mantra paling baik dilakukan dalam Hermes karena Hermes kuno berasal dari alam. Mirip dengan naga kuno dan peri kuno. Efeknya sangat langsung, tidak memiliki penyembunyian dan perlindungan yang diperlukan. Mantra ini dengan mudah menyebabkan penggunanya jatuh ke dalam bahaya. Itulah sebabnya mantra ini dimodifikasi. Namun, mantra ini lebih efektif. Baiklah, aku harus fokus pada sihir ritual. Aku tidak akan menjelaskannya lebih lanjut. Perhatikan dengan menonton dan mendengarkan. Ingat semua masalah dan tanyakan padaku saat semuanya sudah selesai. Baiklah, Klein mundur 2 langkah dan menatap ke arah Neil tua. Mata Neil tua dengan cepat menjadi gelap saat angin tak terlihat berputar di sekelilingnya. Ia terdiam sejenak, bergerak dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah, menggunakan jiwanya untuk menimbulkan gesekan dan berturut-turut menyalakan 3 lilin. Setelah itu, dia mengambil pisau perak dan menusukkannya ke garam kasar. Kemudian, dia melantunkan mantra dalam bahasa Hermes, aku menguduskanmu, bilah perak murni. Aku membersihkan dan menyucikanmu, sehingga dapat melayaniku dalam ritual ini. Atas nama Dewi Malam, Sang Dewi Merah Tua, kamu telah disucikan. Setelah mengucapkan suku kata yang pendek namun kuat, Neil tua menghunus pisau perak dan memasukkannya ke dalam secangkir air bening. Kemudian, ia mengangkatnya dan menunjuk ke ruang di balik meja bundar. Dia mengarahkan ujung bilahnya ke pinggiran dan melangkah maju, mengitari meja bundar. Setiap langkah yang diambilnya membuat Klein merasakan energi tak terlihat keluar dari pisau perak itu. Energi itu dipenuhi dengan spiritualitas saat terhubung dengan udara, membentuk dinding yang tertutup rapat. Setelah berjalan 1 putaran, altar itu sepenuhnya terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Neil tua berdiri di depan meja bundar dan meletakkan pisaunya. Ia mengambil sebotol minyak esensi bulan purnama dan meneteskannya 3 tetes pada lilin hitam, merah tua, dan lilin biasa. Mendesis, kabut tipis memancar saat segalanya tampak diselimuti misteri. Neil tua meletakkan botol kaca itu dan menatap perkamen palsu dari kulit kambing itu tanpa bersuara selama 2 menit. Kemudian, ia mengambil pena bulu dan menggambar tanda yang ia kuasai, kotak persegi yang membingkai seluruh isi, yang menunjukkan bahwa ia yang memegang kendali atas utang itu. Setelah itu, ia menggambar tanda silang lagi, yang menandakan bahwa hal itu dibatalkan. Setelah mencapai langkah ini, dia mengambil perkamen itu dengan 1 tangan dan mengetuk glabelanya dengan tangan lainnya untuk mengaktifkan penglihatan rohnya. Energi lain yang terlihat dan bersemangat muncul ketika Neil tua membisikkan sebuah nyanyian, saya berdoa untuk kekuatan malam yang gelap. Saya berdoa untuk kekuatan merah tua. Saya berdoa memohon rahmat kasih sayang Dewi. Tolong berikan saya dana untuk membayar utang ini. Vanila malam, tanaman yang termasuk dalam bulan merah, mohon berikan kekuatanmu pada mantraku. Bunga bulan, tanaman herbal milik bulan merah, tolong berikan kekuatanmu pada mantraku. Klein benar-benar tercengang saat mendengarnya dari samping. Berbagai macam pikiran muncul dalam dirinya.
Bisakah mantra seperti itu berhasil? Meskipun itu dibacakan dari tulisan Hermes. Bukankah ini terlalu sederhana dan membumi? Bukankah sang dewi akan murka dan melipat gandakan hutangnya? Pada saat itu, cahaya lilin tiba-tiba menyala. Setelah Neil tua selesai membaca mantranya, ia memejamkan mata selama 2 menit. Ia mengambil minyak esensi bulan purnama dan meneteskan 1 tetes ke masing-masing 3 lilin. Segera setelah itu, ia mengambil perkamen itu dan menariknya mendekati lilin yang melambangkan aku. Ketika lilin itu menyala, ia segera melemparkannya ke dalam kuali. Neil tua memejamkan matanya lagi saat ia tampaknya merasakan terbakarnya surat utang itu. Dia membuka matanya setelah beberapa saat dan melihat ke arah lambang suci berwarna hitam di kuali. Perkamen itu sudah terbakar habis. Pujilah sang putri. Neil tua menepuk dadanya di 4 titik, membentuk bulan merah. Kemudian, ia memadamkan lilin dengan urutan yang berlawanan saat ia nyalakannya. Setelah menyelesaikan semuanya, dia menggunakan pisau perak untuk merobek dinding tak terlihat di sekelilingnya. Angin kencang segera bertiup saat Old Neil menghela napas lega. Selesai. Hanya itu, tanya Klein dengan linglung. Apakah utangnya sudah dilunasi? Bagaimana? Aku juga tidak tahu. Pokoknya, masalah ini akan diselesaikan dengan cara yang wajar, kata Neil tua sambil tersenyum sambil mengangkat tangannya. Ini. Klein tidak yakin ekspresi atau kata apa yang harus digunakan sebagai tanggapan. Bukankah ini sedikit tidak bisa diandalkan? Penguasa misteri bab 52, penonton. Berhentilah memikirkan surat utang sialan itu. Mari kita bahas sihir ritualistik. Neil tua menyingkirkan lilin, kuali, pisrak, dan barang-barang lainnya dengan ekspresi santai. Klein sebenarnya ingin mengangkat bahu seperti orang Amerika di kehidupan sebelumnya, tetapi akhirnya tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak sopan itu. Ia mengalihkan fokusnya ke sihir ritual dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan terperinci yang membingungkannya, dan menerima jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Misalnya, mantra-mantra memiliki format tertentu. Selama mantra-mantra itu terpenuhi dan makna utamanya diungkapkan dalam Hermes, sisanya dapat diserahkan pada kreativitas seseorang. Tentu saja, penghujatan atau deskripsi yang tidak sopan sama sekali dilarang. Kelas mistisisme berlangsung hingga tengah hari sebelum Neil tua batuk 2 kali. Kita harus kembali ke jalan Zotland. Setelah katakan itu, dia menggerutu dengan tidak jelas, demi mendapatkan bahan-bahan sialan ini, aku melewatkan sarapan kesayanganku. Klein melihat sekelilingnya dengan perasaan geli sekaligus bingung. Tuan Neil, apakah Anda punya koki, atau pembantu yang bertugas memasak? Gaji mingguan sebesar 12 pound dapat mempekerjakan beberapa pembantu. Menurut surat kabar. Dengan biaya makan dan penginapan yang disediakan, menyewa seorang juru masak biasa menghabiskan biaya sekitar 12 hingga 15 soli seminggu. Bahkan tidak perlu 1 pound pun. Seorang pembantu untuk melakukan pekerjaan lain-lain bahkan lebih murah. Gaji mingguan mereka berkisar antara 3 soli, 6 penca, hingga 6 soli. Tentu saja, orang tidak dapat berharap mereka memiliki keterampilan memasak. Itu tidak benar. Dengan utang Tuan Neil sebesar 30 pound, wajar saja jika dia tidak mempekerjakan koki atau pembantu. Sepertinya saya mengajukan pertanyaan lain yang seharusnya tidak saya tanyakan. Sementara Klein menyesali pertanyaannya, Old Neil menggelengkan kepalanya tanpa memperdulikannya. Saya sering mencoba sihir ritual, meneliti benda-benda luar biasa, dan membaca dokumen terkait di rumah, jadi saya tidak mungkin mempekerjakan orang biasa sebagai koki, kepala pelayan, atau pembantu.
Saya hanya mempekerjakan seseorang untuk membersihkan tempat secara teratur. Dan jika mereka bukan orang biasa, apakah menurut Anda mereka bersedia melakukan pekerjaan seperti itu? Sepertinya saya mengajukan pertanyaan yang konyol. Mungkin karena saya tidak lakukan apapun yang melibatkan mistisisme di rumah, jelas Klein dengan nada meremehkan. Neil tua telah lama berdiri, mengenakan topi bundar dari kain felt, dan sambil berjalan keluar pintu, terus mengoceh. Sepertinya aku mencium aroma foie gras goreng. Setelah utangku lunas, aku pasti akan makan satu set. Untuk makan siang, aku pasti akan makan daging babi panggang yang diberi jus apel. Tidak, itu tidak cukup. Aku harus makan sosis yang dicampur dengan kentang tumbuk. Kau membuatku lapar. Klein menelan ludahnya saat ia menyusul Neil tua dan menuju halte kereta umum terdekat. Setelah kembali ke Zoutland Street, Old Neil tiba-tiba menggerutu setelah turun dari kereta. Apa yang kulihat? Dewi, apa yang kulihat? Tiba-tiba ia melincah seperti anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun. Ia segera datang ke pinggir jalan dan mengambil sebuah barang. Klein mencondongkan tubuhnya karena penasaran dan mengamati dengan saksama. Ia menyadari bahwa itu adalah dompet dengan pengerjaan yang bagus. Karena minimnya pengalamannya, ia nyaris tak bisa memastikan apakah dompet berwarna coklat tua itu terbuat dari kulit kerbau atau kulit domba. Tetapi ia melihat logo kecil berwarna biru muda tersulam di sisi dompet itu, seekor merpati putih yang tengah melebarkan sayapnya, seakan siap terbang. Itulah kesan pertama Klein. Hal kedua yang ia perhatikan adalah tumpukan uang kertas di dompet yang menggembung itu. Ada lebih dari 20 uang kertas abu-abu yang dicetak dengan tinta hitam, pon emas. Neil tua membuka dompet itu dan mengeluarkan uang kertas. Ketika dia melihatnya dengan saksama, dia langsung tertawa. Uang kertas 10 pound. Pendiri dan pelindung yang terhormat, William Iwah, Dewi, totalnya ada 30 uang kertas. Ada juga beberapa uang kertas 5 pound, 1 pound, dan 5 soli. Lebih dari 300 pound? Itu jumlah uang yang sangat besar dalam arti kata apapun. Aku bahkan mungkin tidak akan mendapatkan sebanyak itu dalam 10 tahun. Napas Klein menjadi berat tanpa sadar. Karena jumlah emas batangan itu sangat banyak, mengambil dompet seperti itu sama halnya dengan mengambil tas kerja berisi uang kertas di kehidupan sebelumnya. Aku ingin tahu siapa pria yang menjatuhkannya. Dia tidak mungkin orang biasa, Klein analisis dengan tenang. Dompet seperti itu jelas bukan milik wanita. Tidak perlu peduli siapa dia, kata Neil tua sambil terkekeh. Bukannya kita mencoba meramal dan mengambil uang yang bukan milik kita. Kita harus menunggu di sini sebentar. Saya yakin pria itu akan segera kembali mencarinya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilepaskan. Tidak peduli siapa orangnya. Klein menghela napas lega. Dia memiliki pemahaman baru tentang moralitas Old Neil. Dia agak khawatir bahwa dia akan menggunakan anugerah Dewi sebagai alasan dan melunasi utangnya. Dia masih bertanya-tanya bagaimana cara mencegahnya dan membujuknya untuk tidak melakukannya. Apakah ini lakukan sesukamu, tetapi jangan menyakiti? Klein tiba-tiba mempelajari sesuatu yang baru. Duo itu tidak menunggu lebih dari menit di pinggir jalan ketika sebuah kereta mewah beroda 4 melintas. Di sisinya terdapat logo biru muda dengan seekor merpati yang sedang melebarkan sayapnya. Kereta berhenti, dan seorang pria setengah baya berpakaian jas formal hitam dengan dasi kupu-kupu berwarna sama turun. Ia melihat dompet itu, melepas topinya, dan berkata dengan sopan, "Tuan-tuan, itu seharusnya dompet majikan saya. Logo Anda adalah bukti segalanya, tetapi saya perlu melakukan verifikasi tambahan."
Ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Bolehkah saya bertanya berapa banyak uang yang ada di dompet itu? Jawab Neil tua dengan sopan. Pria parubaya itu terkejut dan berkata dengan nada merendahkan diri, sebagai seorang kepala pelayan, saya tidak tahu berapa banyak uang yang Tuan miliki di dompetnya. Maaf, izinkan saya bertanya. Sesuai keinginanmu, Neil tua memberi isyarat agar dia melakukan apa yang dia mau. Pria parubaya itu berjalan ke sisi kereta dan melalui jendela, berbicara dengan orang di dalamnya. Dia mendekati Klein dan Old Neil lagi dan tersenyum. Lebih dari 300 pon, tetapi kurang dari 350 pon. Tuanku tidak ingat jumlah pastinya. Tidak ingat, dia benar-benar orang kaya raya. Jika aku punya uang sebanyak itu, aku pasti akan menghitungnya lagi dan lagi. Klein merasa iri. Neil tua mengangguk dan mengembalikan dompet itu. Dengan Dewi sebagai buktinya, ini milikmu. Pria parubaya itu mengambil dompet itu dan membuat perkiraan sebelum mengeluarkan 3 lembar uang kertas 10. Tuanku adalah Sir de Wayfield. Dia ingin memuji moral Anda. Inilah yang seharusnya diterima oleh orang yang jujur. Jangan menolaknya. Sir de Wayfield, orang yang mendirikan de Wayfield Trust. Sir de Wayfield yang menyediakan apartemen sewa murah untuk kelas pekerja? Klein langsung ingat nama itu. Ia adalah seorang ksatria yang dihormati saudaranya namun tidak diyakininya berlandaskan pada kenyataan. Terima kasih, Sir de Wayfield. Dia pria yang baik dan murah hati. Neil tua tidak bersikap sopan saat menerima 3 lembar uang itu. Setelah melihat kereta Sir de Wayfield berangkat, dia menoleh ke arah Klein ketika dia melihat tidak ada seorang pun di sana. Dia membalik-balik catatan itu dan terkekeh. 30 pound. Utangnya sudah lunas. Saya katakan masalah ini akan diselesaikan dengan cara yang wajar. Inilah kekuatan sihir yang luar biasa. Itu benar-benar berhasil. Klein sekali lagi tercengang. Beberapa menit kemudian, dia memasuki tangga gedung dan sambil menuju ke perusahaan keamanan, dia bertanya dengan heran, Tuan Neil, mengapa Anda tidak meminta lebih banyak uang? Jangan serakah. Kita harus berhati-hati agar tidak serakah saat melakukan sihir ritual. Kesederhanaan adalah sifat penting yang dibutuhkan oleh setiap misteri prayer jika mereka ingin berumur panjang, jelas Old Neil dengan gembira. Di sebuah ruang dansa besar, lilin-lilin menyala di beberapa lampu gantung, memancarkan aroma yang menenangkan pikiran orang-orang. Dengan jumlah lilin yang banyak, mereka menghasilkan cahaya tidak kalah terangnya dengan lampu gas. Ada meja-meja panjang berisi foie gras goreng, steak panggang, ayam panggang, ikan lidah goreng, tiram desi, semur daging kambing, sup krim, dan hidangan lezat lainnya. Selain itu, ada botol-botol mist champagne, anggur-anggur Aurmir, dan anggur merah Southfield. Semuanya berkilauan dengan cahaya yang menggoda di bawah cahaya. Para pelayan dengan rompi merah membawa nampan berisi cangkir kristal dan berlalu lalang di antara para pria dan wanita yang berpakaian elegan dan indah. Audrey Hall mengenakan gaun berkerah, berpinggang tinggi, berwarna putih pucat dengan kancing depan. Korsetnya ketat, sementara lapisan gaunnya yang tebal digelembungkan dengan sempurna dengan krinoline berkandang. Rambangnya yang panjang digulung dalam sanggul yang elegan dan anting-anting, kalung, dan cincin yang dikenakannya berkilauan. Di kakinya terdapat sepasang sepatu dansa putih yang dijahit dengan mawar dan berlian. Berapa banyak rok dalam yang kukenakan? 5, 6. Mengenakan sarung tangan sutra putih, Audrey membelai roknya dengan lembut menggunakan tangan kanannya. Tangan kirinya memegang segelas sampanye bening. Audrey tidak seperti biasanya,
biasanya menempatkan dirinya di tengah-tengah acara perjamuan dan menjadikannya pusat perhatian. Sebaliknya, ia menghindari keramaian dan berdiri diam di bawah bayangan tirai yang tergantung di dekat jendela Prancis. Dia menyesap sampahnya sambil memperhatikan kerumunan seolah-olah dia tidak termasuk di sana. Putra bungsu Cornwall sedang mengobrol dengan Putri Viscount Conrad. Dia suka menggerakkan lengannya untuk menegaskan apa yang dia katakan. Semakin besar gerakan lengannya, semakin tidak masuk akal kata-katanya. Itu adalah sesuatu yang diperoleh dari pengalaman. Dia tidak bisa berhenti mencoba mengangkat dirinya sendiri dengan merendahkan orang lain. Namun, dia tidak bisa menahan rasa bersalah. Itu bisa dilihat dari cara dia berbicara dan bahasa tubuhnya. Duchess Della berulang kali menutup mulutnya sambil tertawa dengan tangan kirinya hari ini. Begitu. Dia memamerkan batu safir biru lautnya yang murni. Suaminya, Duke Negan, sedang mendiskusikan situasi terkini dengan beberapa bangsawan konservatif. Sejak perjamuan dimulai, ia telah mencari Duchess Della sekali. Mereka hampir tidak pernah melakukan kontak mata. Mungkin mereka tidak saling mencintai seperti yang mereka tunjukkan. Baron Larry telah membuat Madame Parnes tertawa 7 kali. Itu sangat normal, tidak ada yang aneh tentang hal itu. Tetapi mengapa dia menatap suaminya dengan mata bersalah? Mereka telah berpisah. Itu tidak benar, arah yang mereka tuju mengarah ke taman. Dalam pesta yang sangat mewah itu, Audrey melihat banyak detail yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Ada saat di mana dia hampir percaya bahwa dia sedang menonton opera. Semua orang adalah aktor opera yang baik. Dia mendesah pelan, sementara matanya tetap jernih. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh. Dia mengarahkan pandangannya ke sudut gelap di balkon di luar. Di balik bayangan itu, ada seekor anjing Golden Retriever besar yang duduk diam. Ia menatap Audrey dari dalam, sementara separuh tubuhnya tersembunyi dalam kegelapan. Susie. Sudut mulut Audrey berkedut saat ekspresinya langsung berubah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan statusnya sebagai penonton. Penguasa Misteri Bab 53, pendengar. Sebuah perahu layar kuno bertiang 3 tengah berlayar melewati badai dahsyat di laut. Perahu layar itu tidak cepat dan tidak memiliki perpindahan yang baik. Dengan cuaca dan laut yang tampak seperti pemandangan yang dahsyat, perahu layar itu seperti daun layu yang terpisah dari pohonnya. Namun, terlepas dari seberapa dahsyatnya topan atau seberapa dahsyatnya ombak, ia terus berlayar dengan damai tanpa ada tanda miring. Alger Wilson berdiri di dek yang kosong sambil memandangi ombak besar yang menyerupai gunung. Pikirannya penuh misteri. Hari ini sudah Senin lagi, gumamnya dalam hati. Itu adalah hari milik Ibu Pertiwi, awal dari serangkaian kenaikan dan penurunan. Namun, hal itu memiliki arti yang berbeda bagi Alger. Ia adalah bagian dari keberadaan misterius yang selamanya diselimuti kabut putih keabu-abuan. Setidaknya aku tidak menjadi gila. Dia berhenti melihat sekeliling sambil tertawa kecil. Pada saat ini, salah satu dari sedikit pelaut yang dia temui mencondongkan tubuhnya dan bertanya dengan penuh hormat, "Yang mulia, kemana arah kita kali ini?" Alger mengamati sekelilingnya dan berkata dengan suara tenang, "Kejar pendengar dari Ordo A." Badai mereda saat kabut mulai muncul. Di atas perahu layar aneh dengan meriam di dalamnya, seorang anak laki-laki berusia 8 atau 9 tahun dengan rambut kuning lembut, sedang menatap bajak laut di sekitarnya dengan ketakutan. Mereka tidak tertib, ada yang menikmati tongbir, ada yang berayun-ayun dengan tali, ada yang saling mengejek, dan ada yang bahkan berkelahi dengan tinju mereka.
Dia menoleh untuk melihat seorang pria berjubah hitam yang berdiri di tengah bayang-bayang. Dia menekan suaranya dan bertanya, "Ayah, kemana kita akan pergi?" 5 hari yang lalu adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya, seorang ayah yang mengaku sebagai seorang petualang. Kalau bukan karena lukisan cat minyak peninggalan mendiang ibunya yang mengonfirmasi identitas ayahnya dan kenyataan bahwa pantian telah membuka pintunya untuknya. Dia sama sekali tidak mau meninggalkan kampung halamannya dan mengikuti satu-satunya kerabatnya yang juga hampir menjadi orang asing. Lelaki dalam bayangan itu menundukkan kepalanya dan menatap putranya. Dengan ekspresi ramah, ia menjawab, "Jack, aku akan membawamu ke tempat suci, tempat tinggal suci tempat Sang Pencipta pernah tinggal." Apakah itu kerajaan Tuhan? Kita manusia hanya bisa masuk dengan memperoleh kasih karunia-Nya. Jack telah dididik dengan baik oleh ibunya dan mengetahui hal ini. Ia terkejut sekaligus takut akan hal itu. Berdiri di balik bayangan, pria itu memiliki garis rahang yang tak terlupakan, seolah-olah dia adalah patung yang dipahat oleh pengrajin terbaik. Dia menempelkan tangannya ke telinganya dan berpose mekan. Dia menjawab dengan nada yang terdengar seperti mengigau, "Jack, manusia adalah konsep yang salah. Sang Pencipta menciptakan dunia ini dan Dia ada di mana-mana. Dia ada di setiap makhluk hidup. Karena itu, semua makhluk memiliki keilahian. Begitu keilahian mencapai tingkat tertentu, mereka bisa menjadi malaikat. 7 dewa palsu saat ini hanyalah malaikat yang kuat. Lihat, sekarang aku bisa mendengar ajaran Sang Pencipta. Ah, betapa luar biasanya wahyu ini. Hidup hanyalah perjalanan roh. Ketika roh cukup kuat dan tangguh, kita dapat menemukan keilahian kita dan menyatu dengan lebih banyak keilahian lagi." Jack tidak dapat memahami penjelasan yang rumit itu. Ia menggelengkan kepala dan mengajukan pertanyaan lain yang sebelumnya tidak sempat ia ajukan. "Ayah, aku mendengar dari ibu bahwa setelah Sang Pencipta menciptakan dunia ini, Dia terbagi menjadi semua makhluk dan tidak ada dalam kenyataan. Lalu, mengapa kediamannya yang suci itu ada?" Sebagai anak berusia 7 hingga 8 tahun, dia bersikap logis. Lelaki berwajah tegas itu terkejut. Ia memalingkan mukanya seolah-olah ia mendengarkan lebih banyak bisikan. Tiba-tiba, ia terkulai, lututnya menyentuh dek. Kulitnya yang terbuka mencuat serpihan-serpihan hitam. Dia mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan saat ekspresinya berubah, dan dia berteriak kesakitan, "Mereka berbohong." Setelah makan siang, setelah Neil tua berjanji akan membawanya ke pasar bawah tanah saat ia pergi lagi, Klein perlahan kembali ke perusahaan keamanan Blackton. Ia memilih 2 pilihan. Membaca dokumen di kantor staf dan melatih kemampuannya atau memanfaatkan kesempatan untuk keluar dan bertindak sebagai pelihat di klub ramalan sebelum Kapten Dunn menghentikannya. Akan tetapi, sebelum ia dapat mengambil keputusan, ia melihat Dunn Smith masuk. Ia mengenakan jaket anti angin hitam dan topi yang dibelah 2 seperti biasa. "Kapten, ada kabar terbaru?" Klein memikirkan keberadaan buku catatan keluarga Antigonus saat dia bertanya dengan khawatir. Tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan di mata abu-abunya, Dunn berkata, "Fakta-fakta telah menguatkan bahwa buku catatan keluarga Antigonus ada di tangan Ray Bible. Namun, dia telah menghilang sepenuhnya. Saya telah memberitahu berbagai tim Night Talk tentang masalah ini melalui Telegram. Mereka diminta untuk memperhatikan berbagai dermaga dan stasiun lokomotif uap. Kumpulan potret cetak pertama telah dikirim kemarin sore dan akan dicetak di berbagai surat kabar besar. Alangkah baiknya jika ada telepon, mesin faks, kamera pengintai, dan big data. Sayang sekali, aku tahu cara menggunakan semuanya dan bahkan mengerti sedikit logika di baliknya.
Klein menghela napas dalam diam. Namun terlepas dari itu, kami dapat menganggap diri kami telah menemukan buku catatan itu. Dan ini semua berkat Anda. Tentu saja, masih perlu konfirmasi lagi. Saya telah mengirim telegram ke Keuskupan Backlund, meminta mereka untuk mengawal artefak tertutup 2049 ke sini. Itu dulunya adalah barang berbahaya milik keluarga Antigonus. Itu dapat membantu kita mengetahui apakah Ray Bieber adalah keturunan keluarga Antigonus. Artefak tertutup kelas 2, berbahaya, dapat digunakan dengan hati-hati dan secukupnya. Klein awalnya ingin bertanya tentang artefak tertutup, kemampuan khususnya, dan bahaya yang ditimbulkannya karena rasa ingin tahu. Tetapi dia langsung ingat bahwa dia tidak memiliki izin yang diperlukan. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Semoga Dewi memberkati kita. Klein mengetuk 4 titik di dadanya, membentuk tanda bulan purnama. Dun mendorong pintu kantornya hingga terbuka dan berkata sambil mengangguk pelan, Sang Dewi selalu melindungi kita. Klein, jika kamu tidak memilih Sir, kamu akan menjadi anggota resmi setelah masalah ini diverifikasi. Kamu bisa saja memilih Sleepless, tapi sayang. Sejujurnya, aku masih bingung dengan pilihanmu. Meskipun Corpse Collector cukup tidak menarik, kamu juga pernah melihat Dali. Kamu harus tahu bahwa Spirit Medium memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Sedangkan untuk Mystery Prayer, mereka juga merupakan pilihan yang bagus. Paling tidak, kamu memiliki Old Nail sebagai panutan, jadi dia akan memastikan risiko kehilangan kendali diminimalkan. Mengenai pertanyaan ini, Klein telah menyiapkan jawaban sejak awal. Hanya saja, ia tidak pernah punya kesempatan untuk menggunakannya karena Dun tidak bertanya. Ia hanya bisa menjawab sambil lalu. Dia mengatur kata-katanya dan berkata, pertimbanganku berasal dari fakta bahwa Sir dan Mystery Prayer dianggap Beyonder dengan pendukung. Mereka tidak perlu selalu menghadapi musuh karena itu terlalu berbahaya. Dan kamu dan Old Nail mengatakan bahwa dalam ranah misteri dan Beyonder, rasa ingin tahu dan eksperimen biasanya menghasilkan hasil yang mengerikan. Menggambarkan Mystery Prayer sebagai orang yang suka mengintip misteri membuatku khawatir, jadi. Heh, seperti yang kamu tahu, aku hanya lulusan biasa belum lama ini. Kurangnya nyali adalah satu-satunya alasan aku membuat pilihan seperti itu. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah jawaban yang sangat masuk akal dan melampaui ekspektasi saya. Dun memijat pelipisnya dan terkekeh. Dia menoleh setengah jalan ketika mata abu-abunya mengamati Klein. Teruslah keluar untuk saat ini. Jangan batasi diri Anda pada tapak yang mengarah dari tempat Weld ke Iron Cross Street. Mungkin Anda bisa merasakan buku catatan itu dan membantu kami mengonfirmasi lokasi Ray Bieber. Baiklah, Klein menyadari bahwa dia tidak perlu lagi berada dalam dilema. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Dun dan berbalik, jantungnya mulai menghitung. 3, 2, tunggu sebentar, teriak Dun. Klein menoleh dan tersenyum. Kapten, apakah ada hal lainnya? Dun terbatuk pelan dan berkata, Yah, Beyonder pendukung harus melawan musuh mereka dari waktu ke waktu. Meskipun Sir terdengar seperti mereka dapat menghindari pertempuran seperti itu, mereka tidak boleh diabaikan. Kalian harus mempertahankan keterampilan menembak kalian dan berusaha meningkatkan kekuatan kalian. Inilah yang sedang kuusahakan keras. Klein menunjuk keluar. Aku akan pergi. Baiklah. Tunggu sebentar. Dun berteriak padanya sekali lagi. Sambil merenung, dia berkata, mungkin aku harus mempertimbangkan untuk menyewa pelatih tempur untukmu. Tentu saja. Masalah ini berdasarkan premis bahwa kamu menjadi anggota resmi. Klein menjawab singkat sebelum bertanya dengan hati-hati, Kapten,
Apakah ada hal lain? Tidak. Melihat tatapan mata Klein yang tidak percaya, Dun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menegaskan lagi, benar-benar, tidak ada apa-apa. Baru setelah itu Klein berjalan melewati pembatas. Ia berpamitan kepada Rosanne dan Nyonya Oriana dan menuju ke klub menembak untuk berlatih. Setelah semua itu selesai, ia pergi ke ramalan dan melihat Angelica yang cantik berdiri di sana sambil membaca koran dengan santai. Rumah. Klein membaca dalam hati. Dengan tongkat di tangannya, dia berjalan mendekat dan menyapa dengan senyuman, "Selamat siang, Nyonya Angelica." "Selamat siang, Tuan Moretti." Tanpa terburu-buru, Angelica meletakkan majalahnya. Ia berdiri dan berkata, "Tidak lama setelah Anda pergi kemarin, Tuan Glasis datang. Ia baru saja pulih dari penyakit berat." Klein menghela napas lega sambil tersenyum. Itu tentu sesuatu yang layak dirayakan. Mendengar ini, Angelica, yang diam-diam mengamatinya, merendahkan suaranya dan bertanya karena penasaran, "Tuan Glasis mengatakan bahwa Anda adalah seorang dokter yang sangat ajaib. Benar, apa?" Klein menatap wanita di depannya, curiga kalau dia mendengar sesuatu. Apa yang membuatnya berpikir aku seorang dokter? Bahkan aku pun tidak tahu. Penguasa misteri bab 54, peminta ramalan pertama. Melihat ekspresi aneh Klein, Angelica langsung merasa keyakinannya goyah. "Benarkah? Tuan Glasis mengatakan bahwa Anda dapat mengetahui adanya penyakit di paru-parunya hanya dari pengamatan." Suaranya melembut hingga akhirnya dia terdiam. Pengamatan, glabela yang gelap. Klein langsung tercerahkan saat dia menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. "Saya yakin Tuan Glasis keliru." Ia berencana untuk bersikap asal-asalan, tetapi setelah mengingat bahwa tidak seorang pun yang meminta jasa ramalannya sepanjang sore kemarin, pikirannya menjadi kau. Hal itu memengaruhi tujuannya untuk bertindak sebagai seorang pelihat, jadi ia menjelaskan, itu sebenarnya adalah bentuk ramalan. Ramalan? Tapi Tuan Glasis hanya menyebutkan bahwa Anda mengamati wajahnya. Itu juga dianggap ramalan? Tanya Angelica dengan kaget dan ragu. Klein tersenyum, tenang. Sebagai anggota klub ramalan, kamu pasti tahu tentang membaca telapak tangan, kan? Membaca telapak tangan tidak dipatenkan oleh Kekaisaran Pecandu Makanan. Bahkan di bumi, India dan Eropa kuno telah mengembangkan prinsip serupa, apalagi di dunia dengan kekuatan Beyonder. Aku tahu soal itu, tapi sepertinya kau tidak membaca telapak tangannya. Apakah kau mengamatinya secara diam-diam? Tanya Angelica penasaran. Saya menggunakan facing. Klein mengarang kebohongan. Prinsip-prinsipnya tidak jauh berbeda dari palm reading pada tingkat dasar. Benarkah? Mata Angelica dipenuhi ketidakpercayaan. Untuk mengembangkan karirnya sebagai seorang pelihat, Klein tertawa kecil. Ia berpura-pura berpikir sambil mengetuk glabelanya 2 kali. Ia memfokuskan matanya dan aura Angelica muncul dengan sendirinya. Kepalanya berwarna ungu, anggota tubuhnya berwarna merah, tenggorokannya berwarna biru. Tidak ada masalah dengan kesehatannya kecuali beberapa warna menjadi lebih kusam. Namun, itu adalah manifestasi dari kelelahan biasa. Klein kemudian mengamati emosinya. Ia melihat warna jingga bercampur merah dan biru. Itu juga berarti kehangatan yang dibarengi dengan kegembiraan dan pikiran. Untungnya, setelah menyadari bahwa tidak ada yang aneh tentangnya, Klein berencana untuk menonaktifkan spirit vision-nya. Namun, pada saat itulah dia tiba-tiba melihat kegelapan pekat yang tersembunyi di kedalaman warna emosionalnya. Terlebih lagi, dia sedikit kekurangan warna putih, keinginan untuk menjadi lebih baik. Klein mengangguk sambil berpikir, Tuan Moretti,
apakah Anda membaca wajah saya? Melihat pria muda berpakaian hitam di depannya tiba-tiba terdiam sambil menatapnya dengan serius, Angelica menyadari sesuatu. Dia bertanya dengan setengah penasaran dan setengah khawatir. Klein tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mengetuk-ngetuk dahinya pelan sambil memasang ekspresi waspada. Tepat saat Angelica merasa gelisah, dia berkata dengan hangat, "Nyonya Angelica, ada beberapa kesedihan dan rasa sakit yang tidak boleh Anda simpan dalam hati Anda." Mata Angelica membelalak saat mulutnya menganga. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menatap Klein yang mengenakan topi tinggi yang dibelah dua dengan sikap yang tampak seperti orang terpelajar. Dia mendengarnya menggunakan suara yang dalam, menenangkan, dan hangat untuk berkata, "Kamu harus pergi mendaki gunung, bermain tenis, atau melakukan drama tragis untuk melelahkan tubuhmu karena berolahraga. Biarkan air matamu mengalir tanpa hambatan, lalu menangis dan menjerit. Ekspresikan semua emosi itu. Itu akan sangat membantu kesehatan Anda." Saat kata-kata itu sampai ke telinganya, Angelica merasa seperti telah berubah menjadi patung. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Dia berusaha keras untuk berkedip sambil menundukkan kepalanya dengan gugup, berkata dalam-dalam, "Terima kasih atas saranmu." "Sepertinya ada banyak anggota di sini hari ini." Klein tidak melanjutkan. Seolah-olah dia belum pernah melakukan ramalan sebelumnya, dia menoleh ke samping dan melihat ke ruang pertemuan di ujung koridor. Minggu sore, sedikitnya 50 anggota. Suara Angelica terdengar agak serak. Dia hanya menyebutkan istilah-istilah kunci. Dia berhenti sejenak saat kecepatan vokalnya berangsur-angsur kembali normal. "Kamu mau teh atau kopi?" "Teh hitam si B." Klein mengangguk sedikit. Dia dengan sopan melepas topinya dan berjalan perlahan ke ruang rapat. Baru ketika dia menghilang di balik pintu, Angelica mengembuskan napas perlahan. Ruang pertemuan klub ramalan sangat besar. Luasnya hampir 2 kali lipat ruang kelas SMA Klein. Dulu, hanya ada 5 atau 6 orang anggota yang hadir, sehingga tampak sangat kosong. Sekarang, ada puluhan peramal yang duduk di berbagai tempat. Mereka memenuhi sebagian besar ruangan. Cahaya matahari bersinar masuk ke dalam ruangan melalui beberapa jendela oril. Para anggota berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri atau mengajukan pertanyaan kepada Hannes Vincent. Selain itu, mereka berlatih dan mencoba meramal atau minum kopi dan membaca koran sendiri. Pemandangan seperti itu membuat Klein merasa seperti kembali ke masa sekolahnya di bumi. Bedanya, suasana saat itu lebih berisik dan gaduh, tanpa ketenangan ruang rapat. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat wajah-wajah yang dikenalnya seperti Glassis atau Edward Steve. Jadi, dia dengan santai mengambil buku teks ramalan, menemukan sudut, dan mulai membolak-baliknya dengan santai. Tak lama kemudian, Angelica datang membawa secangkir teh dan meninggalkannya di atas meja di hadapan Klein. Saat dia pergi dengan tenang, dia tiba-tiba melihat Tuan Moretti mengeluarkan sebuah rantai perak yang tampak indah dari lengan kirinya. Ada sebongkah batu topas murni yang tergantung di rantai perak itu. Apa yang sedang dia lakukan? Angelica memperlambat langkahnya tanpa sadar dan memfokuskan pandangannya pada Klein. Klein memegang rantai perak itu dengan tangan kirinya dan membiarkan batu topas itu menggantung di atas teh hitam si B, hampir menyentuh permukaan cairan. Ekspresi tenang, dia setengah menutup matanya dan suasana di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi. Topas mulai bergerak sedikit, bersama dengan rantai perak yang tampak khusus, searah jarum jam. Melihat ini, Angelica mendapati Tuan Moretti sangat misterius. "Teh hitam yang kamu sediakan enak sekali,"
kata Klein lembut setelah dia membuka matanya sambil tersenyum. Tindakannya sengaja dilakukan agar Angelica melihatnya. Jika dia ingin orang-orang memilihnya untuk layanan ramalannya. Rekomendasi Angelica merupakan faktor yang sangat penting. Karena ia ingin berperan sebagai seorang pelihat, Klein tidak lagi memiliki keraguan. Ia sepenuhnya mewujudkan identitas tersebut. Ya, Tuan Vanas sangat pemilih soal kualitas teh, kata Angelica, tercengang. Klein menyingkirkan bandul rohnya dengan memutarnya dengan benar. Kemudian, ia mengangkat cangkir porselen putih bermotif bunga. Sambil tersenyum, ia memberi isyarat sopan kepadanya dengan cangkirnya. Angelica kembali ke aula resepsi, tetapi dia tidak lagi berminat membaca majalah. Dia duduk di sana, menatap ke kejauhan. Sungguh mengherankan apa yang sedang dipikirkannya. Hal ini terus berlanjut hingga terdengar ketukan di pintu. Ia tersentak bangun dan buru-buru melihat ke arah pintu masuk, hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan gaun biru muda. Wanita itu melepas topinya yang berhiaskan pita biru muda. Dia tampak tenang dan melankolis. "Selamat siang, Nona yang terhormat. Apakah Anda ingin bergabung dengan klub ramalan, atau Anda sedang mencari ramalan?" tanya Angelica dengan cepat. "Saya ingin ramalan." Wanita itu memiliki sepasang mata indah yang tersembunyi oleh kesedihan, dan dia menggigit bibir bawahnya saat berbicara. Angelica membimbingnya ke sofa dan menjelaskan kepadanya cara kerja klub ramalan secara rinci. Dia mengambil sebuah album dan menyerahkannya. "Kamu bisa memilih siapa saja." Dalam suasana hatinya yang lesu, wanita itu membolak-balik album itu dengan serius. Karena terlalu banyak anggota klub di sana hari itu, ada terlalu banyak pilihan. Hal itu membuatnya sangat kesal. "Bisakah Anda merekomendasikan satu dari beberapa halaman ini?" Dia menunjuk bagian tengah album, mengabaikan peramal yang harganya di atas 2 soli dan yang harganya di bawah 4 pencel. Angelica mengambil album itu dan melihatnya selama beberapa menit. Ia mempertimbangkan kata-katanya sebelum berkata, "Saya sarankan pria ini." Wanita yang tadinya tampak gelisah itu melirik dan menyadari bahwa itu adalah seorang peramal bernama Klein Moretti. Tuan Moretti baru saja bergabung dengan klub. "Apakah ramalannya dapat dipercaya?" tanyanya dengan khawatir. Angelica mengangguk tanda mengiyakan. "Saya dan anggota klub lainnya yakin bahwa Ten Moretti adalah peramal yang hebat. Kalau saja ia tidak baru saja bergabung dengan klub, ia tidak akan menerima bayaran serendah itu." "Saya mengerti," gadis yang depresi itu mengangguk. "Kalau begitu, saya akan memilih Tuan Moretti untuk meramal." "Baiklah, tunggu sebentar." Angelica mengambil album itu berjalan menuju ruang rapat. Dia mendekati Klein dan berkata dengan suara tertahan, "Tuan Moretti, seseorang ingin Anda meramal untuk mereka. Kamar mana yang ingin Anda gunakan?" "Itu efektif. Urusan pertamaku ada di sini." Klein meletakkan cangkir tehnya dan mengangguk dengan tenang sambil berkata, "Ruang topas." "Baiklah." Angelica berjalan perlahan di depannya dan menuntunnya ke kamar topas sebelum membuka pintu kayunya. Klein duduk di belakang meja yang berisi berbagai alat ramalan. Ia menunggu kurang dari semenit sebelum melihat seorang wanita bergaun biru muda masuk. Wanita itu tampak murung dan murung. Memanfaatkan kesempatan saat dia menutup pintu, dia mengetuk glabelanya 2 kali. Warna kuning di perutnya tampak agak kusam. Warna gelap emosinya sangat berat, terutama kekhawatiran dan kecemasan. Klein mengamatinya dengan saksama dan mencondongkan tubuhnya ke belakang. Dia kemudian mengangkat tangannya untuk memotong penglihatan spiritualnya. "Selamat siang, Tuan Moretti." Wanita bergaun biru muda itu duduk. "Selamat siang,
Apa yang harus saya lakukan untuk menyapa Anda? Tanya Klein sopan, tidak berharap banyak akan jawaban. Sebagai seorang pejuang keyboard, dia tahu bahwa banyak orang tidak bersedia menggunakan nama asli mereka saat meramal. Kau bisa memanggilku Anna. Gadis itu menyingkirkan topinya yang terselubung. Ia menatap Klein dengan perasaan campur aduk antara antisipasi dan keraguan, dan berkata, "Aku ingin tahu tentang situasi tunanganku. Ia pergi ke benua selatan pada bulan Maret, urusan bisnis. Ia mengirimiku dan keluarganya sebuah telegram bulan lalu pada tanggal 3, mengatakan bahwa ia akan berlayar dan kembali. Namun ia tidak kembali setelah 20 hari. Awalnya, aku yakin bahwa keterlambatannya disebabkan oleh cuaca di Samudra Bersek, tetapi hingga hari ini, sudah lebih dari sebulan. Kapal yang ditumpanginya, Alfalfa, masih belum tiba di pelabuhan Enmat. Lautan yang memisahkan benua utara dan selatan disebut Lautan Bersek. Lautan ini terkenal karena bencana alam dan arusnya yang berbahaya. Jika bukan karena Kaisar Roselle, yang mengirim orang untuk menemukan beberapa rute pelayaran yang lebih aman. Negara-negara di benua utara masih belum memasuki era penjajahan, apalagi memasang kabel bawah laut untuk menyelesaikan lintas samudra. Klein menatap klien pertamanya dalam karirnya sebagai seorang peramal dan bertanya dengan hati-hati, metode ramalan mana yang ingin Anda gunakan? Penguasa Misteri Bab 55, Wahyu. Anna, dengan matanya yang indah, ragu-ragu selama lebih dari 10 detik. Anda dapat memilih jenis apapun yang menurut Anda akurat. Anda adalah peramal, sedangkan saya bukan. Tentu saja, selain kartu, termasuk tarot, saya juga mencoba mempelajarinya di rumah. Saya selalu merasa kartu lebih seperti mainan atau permainan. Klein berpikir sejenak, pergelangan tangannya bersandar di tepi meja. Ia melipat tangannya di depan wajahnya, tatapannya damai. Ia berkata lembut, "Kalau begitu kita akan menggunakan astrolab." Dia menunjuk pulpen setumpuk kertas putih di atas meja dan berkata, "Tuliskan nama tunanganmu beserta fitur wajahnya, alamat, dan tanggal lahirnya. Akan lebih baik lagi jika kamu dapat mengingat waktu kelahirannya secara spesifik." Dari pakaiannya, riasan wajahnya, dan sikapnya, Klein tidak percaya bahwa dia buta huruf. Anna tidak menjawab. Ia mengulurkan tangannya dan mengambil selembar kertas. Ia mengangkat pena dan mencelupkannya ke dalam tinta. Ia mulai menulis, sesekali berhenti untuk berpikir. 2 menit kemudian, dia mendorong kertas itu ke arah Klein. Klein menerimanya dan membaliknya. Informasi pada kertas itu berbunyi, Joyce Meyer, tanggal 15 September tahun 1323, pukul 14. Tingen City, Borough, 8 Stevens Street. Rambut pirang pendek, hidung mancung. Hanya dengan pandangan sekilas, Klein dengan cepat menghitung angka spiritual orang tersebut. 1 + 5 sama dengan 6 dalam kajian numerologi roh dalam mistisisme. Penambahan angka-angka pada hari saat seseorang dilahirkan disebut nomor jalur hari kelahiran mereka, yang memengaruhi kehidupan seseorang sebelum usia 27 tahun. Nomor jalur bulan kelahiran, dihitung dengan menambahkan angka-angka pada bulan kelahiran mereka, memengaruhi kehidupan mereka mulai dari usia 27 hingga 54 tahun. Sedangkan nomor jalur tahun kelahiran, menghitung angka-angka pada tahun kelahiran mereka, memengaruhi kehidupan mereka mulai dari usia 54 tahun dan seterusnya. Saat itu bulan Juli tahun 1349, jadi Joyce belum berusia 27 tahun, dengan demikian, Klein segera menghitung nomor jalur hari kelahiran. Angka 6 melambangkan kehidupan yang seimbang dan harmonis, dengan hati yang suka memberi dan pernikahan atau pertunangan yang layak.
Setelah ini, ia dengan cepat menghitung nomor jalur tahun Joyce. Angka jalur tahun dihitung dengan mengganti tahun kelahiran dengan tahun berjalan. Angka-angka tersebut kemudian ditambahkan dengan angka jalur hari kelahiran dan angka jalur bulan kelahiran untuk mendapatkan gambaran umum tentang keberuntungan orang tersebut pada tahun tersebut. 1 plus 3 plus 4 plus 9 sama dengan 17, 1 plus 7 sama dengan 8, 8 plus 9, nomor jalur bulan kelahiran, plus 6, jalur hari kelahiran, sama dengan 23, 2 plus 3 sama dengan 5, nomor jalur tahunnya adalah 5, yang menandakan bahwa ia akan mengalami perubahan dan kecelakaan. Ia akan dituntut untuk mengambil risiko tertentu. Klein membuat penilaian diam-diam setelah mengonsolidasikan fakta-fakta. Ia mengonfirmasi bahwa informasi yang diberikan Anna benar. Dia mengalihkan pandangannya dari kertas dan menoleh ke arah Anna. Tuan Mayer berangkat pada tanggal 3 Juni. Jika dia tidak berbohong, itu memang benar. Anna menggigit bibirnya. Baiklah. Klein mengambil pulpen dan mencatatnya. Dia menatap Anna dengan mata coklat gelapnya dan berkata lembut, "Aku akan mulai membuat astrolab sekarang. Aku butuh waktu dan keheningan total. Apakah kamu keberatan menunggu di luar? Angelica akan menyediakan secangkir teh atau kopi untukmu." Baiklah. Anna tahu bahwa beberapa peramal memiliki keanehan, jadi dia berdiri tanpa terkejut. Dia mengambil topinya dengan pita biru muda dan meninggalkan ruangan topas. Klein mengunci pintu dan kembali ke meja. Ia mengikuti informasi tersebut dan menyiapkan astrolab, termasuk unsur-unsur seperti horoskopnya dan lokasi planet serta bintang yang sesuai. Selama proses berlangsung, ia tidak membuka buku panduan astromansi. Ia menyelesaikannya berdasarkan ingatannya. Selama beberapa hari terakhir mempelajari mistisisme, Klein menyadari bahwa ia dapat dengan mudah memahami dan mengerti apapun tentang ramalan, dengan cepat mengubahnya menjadi naluri. Mungkin itu adalah kemampuan seorang pelihat. Dia menyelesaikan astrolabe dan merasa puas. Dia merasa seolah-olah tubuh, hati, dan jiwanya telah sangat rileks. Saat dia melihat hasilnya, dia mengikuti jalur horoskop dan planet, serta rincian pendukung lainnya untuk menyimpulkan secara kasar bahwa Joyce Mayer mengalami kecelakaan, tetapi akhirnya selamat. Pada titik ini, ramalan itu secara teknis telah selesai. Namun Klein ingin lebih memerhatikan transaksi bisnis pertamanya. Ia berharap dapat membangun reputasi untuk membantu memperoleh pekerjaan di masa mendatang. Ia mengambil pena dan menulis kalimat dalam bahasa Hermes, situasi terkini Joyce Mayer. Dia membaca kalimat itu dalam hati dan menghafal informasi di selembar kertas, mengulanginya lagi dan lagi. 7 kali, Klein meraih selembar kertas dan bersandar ke kursinya. Ia membayangkan bola cahaya, dan matanya menjadi lebih gelap, yang memungkinkannya dengan cepat memasuki keadaan kontemplasi. Lingkungan di sekitarnya tampak begitu halus. Kabut yang tak berbentuk dan tak terbatas membentang di atasnya. Klein mengingat isi kertas itu, lalu merasa rileks. Ia pun tertidur lelap dalam kondisi ini. Dia menggunakan teknik ramalan mimpi, mengulang pertanyaan, mengingat rinciannya, dan kemudian membiarkan proyeksi astralnya menjelajahi dunia roh dalam mimpi akan memungkinkannya memperoleh wahyu. Orang biasa juga terkadang mengalami hal semacam ini. Tetapi sulit bagi mereka untuk mengingatnya, karena tanda-tanda dalam mimpi mereka lebih rumit dan tidak jelas. Seorang peramal tidak akan mengalami masalah seperti itu, karena mereka dapat melihat gambarannya secara langsung. Keadaan di sekitarnya mulai menjadi kabur saat Klein setengah tertidur. Dalam khayalan yang membingungkan itu, ia melihat seorang pemuda berambut pirang dengan hidung mancung.
Ia berenang dengan panik di lautan darah, hampir ditelan ombak. Namun pada akhirnya, ia berhasil melarikan diri ke tepian. Gambar itu pecah dan berubah. Klein melihat sebuah rumah biru dengan kincir angin mainan di pintunya. Pemuda pirang itu memasuki rumah itu perlahan-lahan, tampak gembira. Pada saat ini, gambaran itu berubah sekali lagi. Klein menyadari bahwa dia berada di dalam sebuah istana yang megah. Dindingnya hancur dan rusak parah. Lumut dan rumput liar tumbuh di beberapa area. Melalui lubang-lubang di dinding, dia bisa melihat puncak gunung dan awan-awan yang menempel di dekatnya. Di atas istana terdapat singgasana besar yang diukir dari batu. Singgasana itu dihiasi dengan batu permata dan emas. Tampaknya singgasana itu tidak dipersiapkan untuk manusia. Singgasana raksasa ini kosong dan berbintik-bintik, seolah telah terkikis oleh waktu. Klein melihat sekeliling dengan bingung. Ia tidak mengerti mengapa ia memimpikannya pemandangan seperti itu. Pikirannya yang keruh berubah tajam saat dia tanpa sadar berjalan keluar istana dalam upaya untuk memastikan di mana dia berada. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan mata tertuju padanya. Tatapan itu datang dari belakang. Klein tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah singgasana batu raksasa. Hanya melihat pemandangan belatung transparan yang tak terhitung jumlahnya perlahan bergerak-gerak dan tumbuh. Klein terkesiap. Dia membuka matanya dan terbangun dari mimpinya. Bola kristal, kartu tarot, dan astrolabe yang telah disiapkan memasuki penglihatannya. Realitas dengan cepat menggantikan fantasi. Mimpi pertama adalah hasil ramalan, tetapi tentang apa mimpi berikutnya? Sepertinya ditujukan kepadaku. Klein meletakkan kertas itu. Ia mengusap pelipisnya dan merenung. Ia dapat memastikan bahwa itu bukanlah ketakutannya yang muncul dalam bentuk mimpi, karena dialah yang melakukan ramalan itu sendiri. Istana yang tidak diperuntukkan bagi manusia di puncak gunung. Tatapan mata yang sunyi. Pemandangan belatung yang aneh dan menyimpang. Klein menebak dalam hati saat mengingatnya. Apakah ritual peningkatan keberuntungan itu berhubungan dengan keberadaan itu? Atau apakah itu hasil dari buku catatan keluarga Antigonus? Benar. Buku catatan itu menyebutkan negara malam abadi di pegunungan Hornachis. Istana dalam mimpi itu berada di puncak gunung. Dia membuat kesimpulan sederhana dan merasa lega karena telah memilih peramal. Menurut Neil tua, misteri prayer juga bisa meramal melalui mimpi, tetapi mereka tidak seefektif peramal. Dia benar-benar tidak mau melepaskanku. Yang bisa kuharapkan hanyalah Ray Bieber segera tertangkap. Klein menenangkan diri dan mengambil selembar kertas berisi diagram astrolab. Dia perlahan berjalan menuju pintu. Ia membuka pintu dan menuju ke area resepsionis. Ia melihat Anna sedang melihat keluar jendela, sama sekali tidak mempedulikan cangkir teh hitamnya. "Ah, Tuan Moretti, apakah sudah ada hasilnya?" Dia melihat Klein di penglihatannya dan berdiri dengan tergesa-gesa. Klein tidak langsung menjawabnya. Sebaliknya, ia bertanya sesuai dengan wahyu yang ia terima dari mimpinya, "Apakah rumahmu, atau rumah Tuan Mayer, punya kincir angin mainan?" Mata Anna membelalak, terkejut hingga terdiam. Setelah beberapa saat, dia bergumam, "Itu adalah hadiah yang dia berikan kepadaku. Itu ada di dekat pintu rumahku. Bagaimana kamu tahu itu? Bisakah ini ditebak?" Klein tersenyum dan berbicara dengan nada lembut, "Selamat Nona Anna, Ten. Joyce Mayer saat ini menjadi tamu di tempat Anda. Jika Anda bergegas kembali, Anda seharusnya masih bisa menemuinya. Dia baru saja mengalami musibah, perjalanan yang sangat menyakitkan. Yang dia butuhkan sekarang bukanlah pertanyaan, tetapi penghiburan dan pelukan hangat." "Benarkah?" tanya Anna tak percaya.
Para peramal yang dikenalnya tidak akan pernah berbicara dengan kepastian seperti itu atau memberikan kesimpulan yang begitu tegas. Kau akan tahu jika kau segera kembali, jawab Klein dengan nada lembut dan tersenyum. Oh, Dewa Uap, benarkah itu? Apakah Joyceku yang malang telah kembali? Apakah kau yakin? Tidak, aku tidak percaya. Anna terdiam sejenak dan mengucapkan beberapa patah kata dengan ekspresi mengigau. Dia mengeluarkan uang kertas 1 soli dari dompetnya dan tidak menunggu Klein berinya kembalian. Dia berlari kecil saat meninggalkan klub ramalan, menaiki kereta kuda pulang. Apakah ini termasuk tipku? Klein melihat catatan itu dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Sebuah kereta roda 2 melaju cepat melintasi jalan dan memasuki Isborough. Anna memperhatikan jalanan yang melintas di depannya, merasakan campuran antara kegelisahan, antisipasi, dan ketakutan. Tak lama kemudian, kincir angin mainan itu memasuki pandangannya. Dia turun dari kereta, tidak peduli dengan sikapnya. Dia terhuyung cepat menuju pintu dan membunyikan bel. Pintu berderit terbuka, menampakkan seorang pemuda pirang mengenakan setelan jas hitam. Dia tampak lesu, tetapi matanya memancarkan kegembiraan. Hidungnya mancung. Kupikir aku akan merindukanmu hari ini, kata Joyce sambil tersenyum. Oh, Exalted Steam, kau benar-benar kembali. Anna mengusap matanya, berseru dengan rasa terkejut yang menyenangkan. Apa yang dikatakan peramal itu benar? Tidak. Itu adalah seorang peramal sejati. Itu sungguh menarik. Pikiran berkecamuk dalam benaknya saat Anna menerjang maju dengan air mata di matanya dan memberikan pelukan hangat kepada tunangannya. Keduanya berpelukan dalam diam di luar rumah berwarna biru keabu-abuan itu. Kincir angin mainan itu berputar perlahan, seakan-akan membuang jauh semua kesulitan mereka. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.